Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Kajur, Koordinator Program Studi BK FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Ada Ibu Rianti Rahmayani, ada Bapak Ibu dosen juga di sini ya, Bu Nina, Pak Ahmad, Pak Faisal. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati adik-adik mahasiswa-mahasiswi dan pengurus himpunan mahasiswa bimbingan konseling yang diketuai Dimas Aditya dan ada Mas Slamet Riyadi yang rajin menghubungi Bu Eni ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing dan berbagi bersama di forum ini walaupun via virtual ya atau via online. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru bimbingan konseling yang pagi hari ini hadir di acara ini. Baiklah Bapak Ibu, yang akan kita bahas adalah tentang strategi implementasi pelayanan BK selama pandemi dan pembuatan RPL berbasis daring ya. Kalau strateginya tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Faisal dengan luar biasa sekali. Beliau ini sebenarnya ini Bapak Ibu ya, sebenarnya Widya Iswara, cuman waktu itu kita sempat tes bersama ya. Saya memang basicnya juga dari guru BK dan mengikuti tes Widya Iswara waktu itu bersama dengan Pak Faisal. Pak Faisal ini sebenarnya juga sudah lulus, namun karena SK-nya waktu itu masih belum ini Pak ya, masih dalam proses diurus ya, SK PNS-nya sepertinya seperti itu. Seharusnya beliau sudah ada di sini bersama saya ya. Namun walaupun begitu kita masih tetap bisa silaturahmi dan berinteraksi Pak Faisal walaupun via virtual. Ya, Bapak Ibu, memang benar sekali ya tadi sudah banyak disebutkan di awal oleh Bapak Ibu dosen, Bapak Dekan tentang tentang ini ya pelayanan BK di masa pandemi. Jadi saya nanti di sini akan lebih banyak mengupas tentang RPL berbasis daring itu seperti apa. Ya, ini biodata saya tadi sudah dibacakan oleh ini ya moderator. Ya, alhamdulillah prestasi saya terakhir kemarin mendapat penghargaan dari LAN Awards, baru saja mendapatkan penghargaan untuk Widya Iswara berprestasi tingkat nasional. Next. Nah, Bapak Ibu, kali ini sebelum kita ke RPL ya, RPL 1 lembar, RPL inspiratif, kita bahas dulu tentang high order thinking skill ya, HOTS dalam bimbingan dan konseling itu seperti apa. Lalu yang kedua nanti kita membahas bagaimana merancang layanan bimbingan konseling yang high order thinking skill ya dan berbasis daring karena memang sekarang kita sedang di masa pandemi, jadi daring harus kita utamakan ya. Kita dituntut untuk memiliki kemampuan lebih di bidang IT ya, dan kemampuan literasi digital kita. Ya, salah satunya melalui pelatihan-pelatihan seperti ini Bapak Ibu ya, yang tadinya mungkin tidak terbiasa menggunakan Google Meet ya, termasuk saya karena saya pada saat undangan itu kebanyakan menggunakan Zoom ya, jadi pernah satu kali dua kali sih menggunakan Google Meet ya. Jadi tadi agak kebingungan juga waktu share screen, mohon maaf. Ya, jadi ya karena terbiasa menggunakan Zoom ya. Memang benar dengan adanya pelatihan seperti ini kita akan terbiasa menggunakan IT. Ya, ini juga mengasah salah satu cara untuk mengasah kemampuan digital kita, kemampuan IT. Dan yang ketiga nanti akan kita bahas RPL 1 lembar atau RPL inspiratif. Ya. Next. Kenapa Bapak Ibu sekarang ini ya kita dituntut untuk high order thinking skill dalam setiap
proses pembelajaran ya. Jadi tidak hanya proses pembelajaran, bahkan bimbingan konseling pun itu sudah high order thinking skill, dituntut untuk melakukan layanan high order thinking skill. Ya, di antaranya yaitu dari hasil PISA 2015-2018. Maaf, slide berikutnya. Nah, ini dari data yang diperoleh, prestasi peserta didik kita dari tahun ke tahun itu tidak ada kenaikannya, ya peringkatnya masih yang terbawah, ya peringkat kedua, ketiga, tapi dari bawah. Contohnya di saat PIRLS, program internasional reading literasi study, ya PIRLS itu di tahun 2009 dan tahun 2011, ya peringkat ke-45 dari 48 negara. Lalu pada saat PISA, program for International Student Assessment tahun 2012 itu peringkat ke-64 dari 65 negara. Lalu tahun 2015 peringkat ke-64 dari 70 negara. Dan di INAP, Indonesia National Assessment Program, nilai kemampuan membaca itu masih 46,83%. Nah, dari data inilah Bapak Ibu ya, yang menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik kita itu masih low order thinking skill ya, masih low order thinking skill, belum high order thinking skill. Untuk itulah di dalam kurikulum kita itu ditambahkan ya kurikulum ya, selain kurikulum 2013 di dalamnya juga terinsert pendidikan karakter, literasi dan kemampuan high order thinking skill ya. Next. Nah, ini kalau bagannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini Indonesia dan ini negara-negara lain. Jadi peringkat kita itu selalu yang terbawah. Slide berikutnya. Next. Ini perjalanan kurikulum di Indonesia yang selalu berubah-ubah ya, mulai dari tahun 47, tahun 64, ya, tahun 68, 73, 75 diganti lagi ya. Terus tahun 84 itu kurikulum 84, di tahun 94 dirubah lagi kurikulum 94, di tahun 97 berubah lagi ya, dan di tahun 2004 itu kurikulum KBK, ya kurikulum berbasis kompetensi, terus di tahun 2006 dirubah lagi menjadi KTSP. Dan sampai sekarang di tahun 2013 dirubah menjadi kurikulum 2013 sampai sekarang kurikulum 2013 ya, sampai tahun 2020. Mungkin kalau ada adik mahasiswa di sini kurikulumnya masuk di mana ini? Kurikulum 94 mungkin ya, mulai sekolah ya. Iya. Baik, next berikutnya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Kurikulum kita selalu berubah-ubah ya karena kondisi peserta didik kita ya yang menuntut kita untuk selalu memperbaiki kurikulum. Dan yang terakhir kita menggunakan kurikulum 2013 yang terinsertkan PPK, literasi, dan high order thinking skill. Nah, high order thinking skill itu seperti apa? Layanan bimbingan konseling atau proses pembelajaran itu dikatakan HOTS apabila ada 3 proses ini. Yang pertama ada transfer knowledge ya, ada perpindahan pengetahuan. Lalu ada critical and creative thinking, ada proses berpikir kritis dan kreatif. Ya, dan yang ketiga ada problem solving, ada pemecahan masalah. Nah, disinilah Bapak Ibu, sebenarnya sebelum ada high order thinking skill ya, sebelum ada high order thinking skill diinsertkan dalam kurikulum, sebenarnya layanan bimbingan konseling itu sudah hot sejak dulu. Mohon maaf, tolong dimatikan speakernya yang masih nyala. Ya, jadi disinilah ya, apa namanya, sebelum high order thinking skill itu masuk di dalam kurikulum atau diinsertkan di dalam kurikulum, bimbingan konseling itu sudah
HOTS ya, sudah high order thinking skill. Sudah mengajak peserta untuk berpikir tingkat tinggi karena sudah sampai di tahap ini, sampai di pemecahan masalah ya, ada problem solving di dalamnya. Kalau kita analisis tahap kognitifnya ya, ini sudah level ke-6, nanti akan kita bahas ya, mulai dari C1, C2, C3 sampai C6, bahwa bimbingan konseling itu sudah sampai di tahap C6 ya, sampai di tahap problem solving. Dikatakan HOTS karena di situ sudah ada pemecahan masalah. Siswa sudah bisa mengambil keputusan, mengcreate, membuat keputusan baru, membuat sesuatu yang baru. Ya. Jadi sejak dulu bimbingan konseling itu sudah hot, sudah high order thinking skill. Slide berikutnya. Next. Ya, ini pengertian-pengertian